Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam pasal ketaatan kepada Allah merupakan penentram hati, penentram jiwa dan raga. Al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazili. Seorang hamba itu tidak lepas antara adanya perintah dan tertimpa derita, musibah. Tidak lepas dari itu. Itu keadaan kita. Keadaan kita itu selalu berbolak-balik antara perintah dan musibah. Fahuwa muhtaj. Karena selalu ada perintah, menerima perintah, dan tertimpa musibah. Makanya seorang hamba itu membutuhkan ilal aun, bantuan, indal awamir, ketika menerima perintah-perintah. Bantuan dari siapa? Bantuan dari Allah Jalla Jalaluh. Wa ilal lutfi indan nawajil. Dan juga membutuhkan kepada kelembutan Allah ketika tertimpa derita, ketika tertimpa musibah. Karena kita sebagai manusia itu tidak terus bahagia, tidak terus dalam kenikmatan. Mesti antara adanya musibah, sedih, senang gitu kan. Gitu. Gak terus-terusan senang gitu. Bolak-balik. Ya. Makanya ketika tertimpa derita, kita membutuhkan kepada anugerah Allah Jalla Jalaluh. Kelembutan Allah Jalla Jalaluh. Ketika ada perintah, kita membutuhkan kepada pertolongan Allah, bantuan Allah. Karena kita bisa baca Al-Quran, bisa menuntut ilmu, bukan karena diri kita. Bukan itu. Itu karena bantuan Allah. Karunia Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya jangan sampai kita tatkala kita banyak mendermakan harta, kita bangga dengan diri kita. Karena kita banyak beramal misalnya. Itu bisa menjadikan amalan orang yang bangga dengan amalannya, merasa itu perbuatan dirinya, jadi terhapus amalan-amalan yang baik itu. Kalau seandainya bukan pertolongan Allah, kita itu tidak bisa mendengarkan kajian. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah, kita itu tidak bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kalau seandainya kita tertimpa derita, kita pun membutuhkan kepada lutfullah. Lutfullah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di sini, wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsulu lahu minal lutfi indan nawazil. Seukuran seseorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, seukuran itu pula seorang hamba itu mendapatkan kelembutan Allah ketika tertimpa derita, ketika tertimpa musibah. Fa in kammalal qiyama bil awamiri zahiran wa batinan nalahu al-lutfu zahiran wa batinan. Maka jika seorang hamba menyempurnakan dalam pelaksanaan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin, ia pun akan mendapatkan kelembutan Allah secara zahir dan secara batin. Wa in qama bisuwariha duna haqaiqiha nalal lutfa fid zahir wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin. Jika dia seorang hamba melaksanakan hanya bentuknya saja, zahirnya saja, tanpa hakikatnya, ia pun akan mendapatkan kelembutan hanya sebatas zahirnya saja. Dan sedikit sekali bagiannya dari kelembutan Allah secara batin. Kemudian di antara kita mungkin bertanya, apakah yang dimaksud dengan kelembutan Allah secara batin? Yang dimaksud dengan kelembutan Allah secara batin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fahuwa ma yahsulu lil qalbi indan nawazili minas sakinati wat tuma'ninah."
adalah sesuatu yang mencipta dalam hati. Ketika tertimpa derita, tidak mengeluh. Bukan. Tidak marah ketika tertimpa derita itu. Tidak marah. Jadi sesuatu yang mencipta di dalam hati ketika tertimpa derita, minas sakinah, adanya derita, dia itu tenang. Minas sakinah wa tuma'ninah, adanya ketenangan. Itulah yang dimaksud kelembutan Allah secara batin. Wa zawalil qalaq, hilang keresahan. Sedang tertimpa derita, hilang keresahan. Wal iddirabi wal jaza, kegundahan dan keluh kesah tidak ada, hilang. Padahal sedang tertimpa derita. Itu merupakan kelembutan Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan hanya dohir saja, tapi melaksanakan perintah-perintah Allah secara dohir dan secara batin. Maka balasannya ketika tertimpa derita, mendapatkan kelembutan Allah secara dohir dan secara batin. Makanya orang yang tertimpa derita kemudian dia tidak marah, dia mengharapkan pahala Allah, dia akan mendapatkan pahala dan akan terangkat derajatnya. Tapi kalau seandainya dia itu tertimpa derita kemudian marah, dengan marah dia tidak mendapatkan pahala, padahal kan akan tetap saja sesuai dengan takdirnya, dia akan mendapatkan musibah juga gitu. Sayang. Ridho ataupun marah, tetap aja takdir itu akan datang kepadanya sesuai dengan yang Allah tentukan. Buah dari kesolehan yang batin, kesolehan yang batin. Ya, begitulah yang seharusnya kita lakukan. Karena Imam Ibnu Qayyim adalah yang lapang dadanya, bersih hatinya, Masya Allah. Makanya banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berzikir, sholat malam gitu. Yazidu bi ziyadati wa yanqusu bi nuqsaniha, akan bertambah dengan bertambahnya muamalah secara batin dan akan berkurang kelembutan Allah secara batin dengan berkurangnya muamalah kita secara batin dengan Allah Subhanahu wa taala.